Halo, selamat datang kembali di channel Psikologi dan Halo. Perawatan. Kali ini saya bertemu langsung dengan Natali Hamzano Ya. di sebuah ruangan kantor, entah di mana, misterius. Teman-teman, Natali ini ternyata punya nama julukan loh. Nama julukannya Ling Ling ternyata. Ya, betul sekali. Ling Ling. Kenapa bisa punya nama Ling Ling? Karena biar gampang diingat. Oh gitu. Ya, karena kan saya Chinese. Dari dulu, dari kecil? Enggak, cuman nama bercanda aja. Sama yang lain juga? Bercanda. Enggak. Cuma di sini doang? Iya, cuma di sini doang. Oke. Hari ini apa yang kita bahas, Natali? Hari ini kita mau membahas tentang psikopat. Ngeri. Iya. Karena menarik nih, yang namanya psikopat itu kan identik dengan IQ-nya yang melebihi rata-rata, sangat cerdas, dan juga dia memiliki sebetulnya keunggulan ya di atas orang rata-rata karena dia sangat cerdas gitu. Betul, emang kan kalau psikopat itu kan ciri khususnya adalah langsung topik nih ya, langsung masuk topik ini. Iya. Oke. Iya. Gak pakai basa-basi. Betul, silakan. Oke, jadi psikopat itu kan emang ciri khusus psikopat itu adalah dia emang memiliki kecerdasan yang tinggi ya, bukan hanya sekedar kecerdasan rata tapi tinggi, harus cerdas gitu. Itu ciri-ciri psikopat memang. Jadi banyak, sebenarnya banyak yang psikopat itu nggak terlalu jahat. Banyak orang-orang pintar yang mengangkat pengetahuan itu setelah dites ternyata psikopat itu ada. Bahkan ada sebuah penelitian ya, ada seorang psikiater atau siapa sih lupa di luar negeri gitu, yang menciptakan sebuah alat nggak salah scan brain atau apa gitu yang menunjukkan orang itu psikopat atau tidak. Ternyata dia psikopat. Oh. Jadi dia menciptakan alat psikopat gitu kan. Oh, yang menciptakan alat itu. Alat itu diciptakan sama si psikopat itu sendiri. Iya. Jadi selalu sesuatu yang jahat. Asal orang itu kan dia sangat pintar ya. Iya. Asal dia fokus dengan keilmuannya, dia bisa sangat berguna bagi masyarakat. Iya, jadi dia bisa berkarya malah ya. Betul, saking dia cerdasnya dan fokus ya, orangnya fokus biasanya ya. Kira-kira begitu. Ya. Yang aspek kecerdasannya. Ya. Kemudian kalau kita bisa, misalkan nih kita mau kenalan sama orang yang kita bisa mengetahui, istilahnya gitu ya, kita bisa mengetahui kalau dia itu seorang psikopat, itu ada ciri-cirinya nggak sih? Maksudnya yang lebih menonjol itu seperti apa dari orang kebanyakan? Yang pasti kan dia pintar, dan dia tidaknya kayak gitu kan. Kadang-kadang dia juga charming ya. Karena dia pintar, charming. Ya, dia cukup tinggi. Kayak saya dong charming. Iya. Dirawat. Canda. Biasa lah ya. Iya gitu. Jadi kalau kan salah satu yang mencirikan, kalau yang kan tadi kan cerdas ya, pertama. Terus yang kedua adalah salah satu yang mencirikan orang-orang seperti itu adalah pertimbangan moralnya itu tidak seperti orang pada umumnya. Pertimbangan moral. Betul. Artinya gimana itu? Jadi mungkin secara umum orang akan menempuh jalan A gitu, untuk mencapai sebuah tujuan. Dia bisa motong, gitu. Bisa melanggar peraturan, itu cara lain. Gitu. Yang orang umum lihat itu aneh, gitu. Itu nggak umum, itu aneh. Bukan sesuatu yang cerdas ya. Yeah. Tapi mereka sesuatu yang aneh sih. Iya. Gitu. Berbeda banget gitu. Banget, gitu. Dan kita menganggapnya bukan wah bagus sih jalan, nggak gitu. Kalau psikopat aja, kok aneh nih orang. Iya. Apa disebut penyintas juga nggak sih? Kayak penyintas survivor. Iya, kebanyakan sih jalan potong. Mereka mikir jalan potong sih. Iya. Jadi mereka tuh kayak ibarat terlalu sering melanggar norma-norma aturan. Ya kan kayak gitu psikopat. Yang menurut mereka, kalau kita ngeliat itu adalah sebuah kesalahan gitu. Tapi kalau menurut mereka itu bukan sebuah, mereka nggak itu sebuah kesalahan, itu sebuah kewajaran. Gitu. Itu wajar, itu fine-fine aja gitu. Jadi nggak ada perasaan bersalah gitu. Kita bilangnya sebenarnya
psikopat itu punya rasa bersalah, punya sama kayak kita, cuman berbeda rasa bersalahnya. Berbeda. Iya, berbeda. Dalam artian berbeda cara mengekspresikannya atau dengan cara yang tidak wajar atau tidak normal. Tidak normal. Gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Oke. Nah, kemudian yang saya mau tanya tuh gini Kak, kalau ada orang yang misalkan kita udah tahu dia psikopat nih, cara menghadapi mereka itu gimana supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, pertama harus tahu dulu, maksudnya begini, perilaku psikopatnya itu, apakah sudah sampai melanggar batas-batas hukum di sebuah negara, istilah kayak gitu. Kalau sudah sampai melanggar batas hukum ya harus hindari, nggak bisa. Tapi kalau yang tadi saya bilang itu adalah seorang profesor yang menciptakan sebuah alat, itu nggak masalah. Itu kita belajar melihat dari sudut pandang orang tersebut. Pasti berbeda sudut pandangnya, nggak bisa sama kayak orang pada umumnya, pasti berbeda. Kita ya berusaha memahami sudut pandang orang itu begini loh, begitu loh, ternyata gitu. Malah bisa jadi positif karena dia menghasilkan satu karya yang untuk bantu orang malah ya. Betul. Iya, sisi positifnya. Jadi memang keunikan permasalahan psikopat itu ya emang di pertimbangan moralnya yang berbeda. Beda sama misalnya seorang sosiopat atau itu lain lagi. Penjahat lah. Itu lain lagi ya. Kalau penjahat itu dia tahu dia melanggar peraturan. Dia tahu melanggar peraturan, penjahat. Psikopat tahu. Bedanya di situ. Gitu bedanya. Psikopat nggak tahu, ini melanggar loh, ini nggak wajar loh. Psikopat nggak tahu. Saking bener-bener dia basically nggak tahu apa sebenarnya dia tahu, tapi gini loh. Saking dia udah ketutup sama sisi psikopatnya itu, jadi nggak berasa itu tuh salah gitu. Bukan, pertimbangan moralnya berbeda. Gitu, karena konstruksi moral orang psikopat itu berbeda dengan konstruksi moral orang biasa, pada umumnya. Itu berbeda. Kalau sosiopat sama, sosiopat orang atau maniak atau sosiopat itu konstruksi moral sama pada umumnya gitu. Jadi dia tahu ini melanggar, dia tahu dia dilanggar, dia jahat. Gitu. Tapi kalau psikopat bedanya? Nggak tahu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Itu. Apa yang membuat dia nggak tahu gitu loh Kak? Nah ini dia. Struktur jiwanya kah emang dari kecil gitu ya dididik secara keras atau gimana? Pertanyaan yang bagus teman-teman. Iya. Jadi kita masuk ke penyebab psikopat. Iya. Gitu ya. Apa sih yang menyebabkan itu kan? Jadi dia mempunyai konstruksi moralnya yang berbeda. Jadi sebenarnya orang yang mengalami psikopat dengan orang yang mengalami PTSD atau trauma itu sama lingkungannya. Jadi hanya beda di kecerdasan. Gitu. Jadi ibarat kata kalau orang normal mengalami sebuah kejadian traumatis dia akan mengalami trauma, gitu kan? Kejadian kekerasan dia akan mengalami trauma. Sementara orang cerdas yang terlalu tinggi IQ-nya, terlalu pintar gitu. Ketika dia mengalami sebuah kejadian kekerasan atau apapun itu yang bisa menyebabkan trauma, dia nggak trauma. Dia nggak trauma jadinya apa? Psikopat. Gitu. Karena apa? Karena dia akan berusaha merasionalisasi segala kekerasan dia terima. Dan dia mampu. Pakai logikanya dia ya. Akhirnya apa ya? Ubah moralnya kan. Iya. Dia nggak tahu moral mana benar mana salah. Dia serap itu ya. Dia serap itu kekerasan dan dia logikakan, dia rasionalisasikan, dia nggak trauma. Dia nggak trauma. Akhirnya moralnya nggak ada. Gitu. Nah mungkin yang itu tadi basically kan udah cerdas banget tuh. Jadi dia merasionalkan kekerasan yang dia terima. Dia sanggup. Dia sanggup. Makanya psikopat itu jarang. Karena jarang orang mampu merasionalisasikan kejadian traumatis. Psikopat mampu. Orang-orang cerdas itu mampu. Saking cerdasnya dia mampu, makanya dia jadi psikopat. Masuk kategori defense mechanism nggak sih Kak? Rasionalisasi sebenarnya salah satu masuk kalau di Freud ya, itu masuk ke defense mechanism, tapi yang paling sehat sebetulnya. Iya. Karena dia bisa mengolah informasi itu jadi sesuatu hal yang rasional. Jadi super ego dia. Bukan dipendam. Kita ngomong trauma kan dipendam trauma kan. Betul, iya. Gak disalurkan. Kalau dia bisa rasionalisasikan jadi konstruksi moral dia sendiri. Yang aneh. Iya. Kan nah, gitu. apa gini ya Kak? Apa bisa dibilang kalau seorang psikopat ini dia itu melawan dari super ego, bisa termasuk kayak gitu?
super egonya aneh ibaratnya. Kan dia rasionalisasi itu adalah membentuk super ego sebetulnya. Cuman akibatnya super egonya itu aneh gitu. Jadi benar-benar lain daripada yang lain ya. Karena dia mampu merasionalisasikan kekerasan. Iya. Makanya, dan dia anggap biasa aja. Dan kan super ego itu kan kalau di itu kan maksudnya di naluri sosial kan, super ego itu kemampuan kita bersosialisasi, moral etika, sosialisasi. Kalau mau di video kita sebenarnya ada tuh disebutnya hati nurani kayak gitu kan. Jadi boleh dibilang psikopat itu punya hati nurani, cuman aneh hati nuraninya. Dia bisa ngerasain empati nggak sih Kak? Empati versi dia lah. Tapi dia empati cuma dengan pandang dia sendiri. Tapi mungkin termasuk kejam kali ya versi yang dia punya. Tergantung. Empatinya kayak rada kejam gitu nggak sih? Tergantung trauma dia alami. Ada yang psikopatnya kejam ada. Ada yang psikopat yang kejam ada. Gitu. Ada yang nggak kejam juga berarti ya? Ada, dalam artian traumanya nggak terlalu keras, mungkin kekerasannya nggak terlalu keras, gitu. Tapi konstruksi moral udah aneh, gitu. Namanya kayak mikir apa sih ngantri kan, gue bisa jalan langsung kenapa enggak? Kan gitu. Tapi dia apakah berempati dengan orang yang ngantri? Enggak. Dia itu buang-buang waktu. Tapi dia bisa berempati sama orang-orang misalkan bisa normal, berempati bisa. Orang-orang normal pada umumnya gitu. Kalau dia punya anak juga berempati bisa normal. Cuman sesuatu yang dia merugikan dia, kalau bisa di bypass ya bypass aja. Kan gitu. Kayak jalan pintas aja, gue ambil yang cepet gitu. Apalagi cerdas. Iya. Kan gitu. Rasionalnya jalan banget. Jalan cerdas. Udah. Oncat aja terus nggak kejar. Nah kalau misalkan dia masuk tidak psikopat yang bukan karena kekerasan itu versi yang gimana Kak maksudnya? Semua psikopat asalnya kekerasan, cuma tingkat ekstrim apa enggak? Iya. Ekstrim apa enggak katanya? Apa benar-benar membuat kekerasan itu sebagai sesuatu yang wajar dan normal apa enggak? Kan? Yang saya maksud gini, yang saya mau tanya. Disfungsional emosi itu ada nggak di orang psikopat? Jadi dia datar flat feeling, itu ada? Kita anggap flat feeling seorang psikopat karena dia menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Sebenarnya emosinya ada. Kan kalau dia sudah menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar, misalnya dia korban perang gitu kan, yang tiap hari melihat peperangan, kematian hal yang wajar, ya otomatis dia akan flat feeling terhadap kekerasan karena itu sesuatu yang normal kayak wajar. Iya. Kan kayak gitu kayak bunuh hewan, membunuh nyamuk sama membunuh orang sama aja, nah, udah wajar bagi dia. Seperti itu konstruksi super egonya secara moral itu menurut sesuatu yang wajar. Kayak gitu. Termasuk disfungsional emosi? Enggak ya. Psikopat tahu saya, nggak tahu kalau berubah apa enggak, tapi kalau nggak salah itu termasuk gangguan sosial bukan gangguan psikologis. Psikopat tahu saya. Kalau bisa aja keliru ya. Gitu. Cuma tahu saya itu gangguan sosial maksudnya. Tapi karena psikologinya terganggu, makanya gangguan sosialnya ada, benar nggak? Betul, sosial katanya. Iya. Betul. Karena berakibatnya seperti itu, berdampaknya ya. Ya, dia secara sosial. Konstruksi moralnya lah. Iya. Yang berbeda. Ya, seperti itu psikopat. Sorry kalau mau nanya agak beda topik. Kalau misalkan bedanya sama narsistik itu ada ininya nggak sih? Kan kayak agak-agak sama dalam artian tuh sedikit ya, maksudnya konteksnya ya sedikit. Artinya kalau narsistik kan juga orangnya cerdas gitu kan. Cerdas, lebih cari perhatian gitu loh. Dia kayak gitu nggak sih kan? Maksudnya kayak ada persamaan tipis antara psikopat dan NPD gitu loh. Banyak yang menyamakan antara psikopat dengan NPD ya. Itu ya. Kan gitu ya. Itu gimana? Karena dalam pasanganku NPD nih, psikopat nih kayak gitu kan. Itu gimana? Padahal narsistik dan psikopat itu beda pohon, beda dahan. Beda jalur gitu ya. Narsistik itu kan basicnya sebenarnya sama kayak narsistik itu berasal dari kecemasan, trauma, dan gangguan-gangguan psikologis lainnya. Narsistik tuh ya, kayak gitu ya. Jadi perlu diingat ciri-cirinya tadi Kak, coba disebutin karena apa aja. Itu masuk golongan gangguan psikologis, bukan gangguan sosial. Jadi basicnya itu adalah kecemasan, trauma, kesepian, gitu. Anxiety masuk berarti? Jadi orang narsis itu kan dia merasa biasanya kalau nggak kesepian, kecemasan kan gitu. Dan dia depresi masuk nggak Kak? Bisa masuk. Depresi ya. Nah, dia itu cara merecovery-nya adalah dengan mendapatkan pujian. Jadi bisa validasi orang lain. Ya, jadi dia bangkit lagi.
Jadi kalau dia nggak dipuji dia down. Kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang orang-orang narsistik itu suka maksa. Suka maksa pasangannya atau siapa kayak puji aku dong. Kayak gitu. Benar nangis. Iya. Benar nangis. Oh iya, Serius. Kalau saya malah gini, orang kalau muji saya malah saya nggak enak hati. Malah saya ngoreksi diri, bener nggak nih saya pantas dipuji gitu. Serius, dia mohon puji saya. Ada sampai nangis. Iya, sama pasangannya. Serius ya, karena tapi pasangannya ngerti kalau dia NPD. Iya tahu apa dari nangis, terus misalnya nangis dipuji lagi. Itu kayak senang, ya, mendongkrak nilai dirinya dia ya. Nah, psikopat sering disalahkan sebagai narsistik karena orang psikopat pintar. Iya. Gitu, orang pintar, sanggupnya bagus, orang pada deket ke dia, padahal orang kan narsistik, orang psikopat, ini bahaya. Iya, itu berbahaya, jadi jangan didekati. Itu berbahaya, pemirsa. Makanya diskusi saya itu mengenai psikopat. Iya. Jadi pas banget ya. Saya itu meneliti yang namanya Charles Sobra. Orangnya itu psikopat. Dia itu peranakan Prancis dan Vietnam. Dia itu korban perang Vietnam. Itu korban pembunuhannya udah gila-gilaan. Itu orang pintar banget, cerdas banget. Orang suka deket dia. Dan dia cara menghidupi dirinya dengan membunuh lawan. Wah. Itu korban pembunuhnya ada banyak sekali. Itu udah meninggal orangnya apa gimana? Di penjara masih berhasil kabur, tangkap lagi. Hanya bentar bisa kabur dari penjara. Iya. Pakai helikopter loh. Wah, masalah ceritanya ya. Dia tuh kabur dari penjara pakai helikopter, dijemput. Kalau nggak salah seperti itu, kalau nggak salah coba dicek lagi aja. Namanya Charles Sobra. Tinggal di mana itu, negara mana dia? Penjaranya kalau nggak salah di India, di Nepal. Pernah di penjara di Prancis, lagi di India, macam-macam dia kan di lintas negara. Iya. Di Thailand, di India, di mana gitu. Jadi setahun di Thailand itu banyak korbannya. Dia tuh ya bunuh wisatawan, ngambilin harta, caranya begitu. Karena apa? Karena bagi dia kekerasan adalah hal yang wajar. Waktu perang Vietnam, makanya perang ini sangat merugikan lah. Yang orang normal jadi PTSD, jadi trauma, yang pintar jadi psikopat. Iya. Gak ada gunanya perang lah. Itu di Gaza Israel, Ukraina Rusia, itu gak ada gunanya. Gitu. Kita akan menghasilkan generasi penerus yang makin bobrok, gitu. Makin rusak. Nggak akan ada jalan keluarnya kalau perang. Hancur perang. Betul. Karena imbasnya itu bisa turun temurun ya. Betul. Nah, menghasilkan orang PTSD dan psikopat. Iya. Makin nambah lagi kayak perang Vietnam itu psikopat banyak muncul dari perang Vietnam. Gitu. Tapi perang Gaza Israel ada Hamas, lagi. Israel, anak-anaknya pada ngelihat soalnya kan. Ukraina Rusia ya, yang bahaya kan anak-anaknya itu. Anak-anak yang terpapar kekerasan. Itu yang berbahaya. Kita akan menghasilkan generasi penerus yang PTSD, traumatik, psikopat. Itu yang kita ngeri sih kalau terus seperti ini terus. Gitu ya. Ya makanya harus damai ya. Harus bisa saling mengalah dan menurunkan ego. Betul. Ya. Tidak egois. Ya. Jadi ego lagi yang disalahin. Egois ya, bukan ego. Ego itu normal. Iya, ego tuh biasa aja. Bukan biasa aja, maksudnya dia nggak salah ya, nggak salah orang ego. Ego. Ya, tapi ego ketika kita memasakkan ego kita, memasakkan versi kebenaran kita ke orang lain, namanya egois. Iya, nggak boleh ya. Ntar perang. Karena kayak Rusia Ukraina, Rusia punya versinya sendiri, kebenarannya versi egonya sendiri. Ukraina punya pendapatnya sendiri, dipaksakan. Bentrok jadinya. Iya. Oke. Kali udah. Waktu sudah yang memisahkan kita. Ya, betul. Waktu sudah membatasi ya. Iya, oke, kita seru diskusi hari ini. Kita akan lebih enak ya kalau ketemu langsung. Iya, betul. Enak lebih face to face ya. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, sampai jumpa teman-teman psikologi dan peradaban. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Bye.